Warahmatullahi wabarakatuh. Nama Alesevia Fitriana, NIM 31221287. Saya menjelaskan remedial riset operasi. Kita pertama menjelaskan tabel linear proming, di mana dengan pekerjaan perakitan penghalusan dan ada produk, yaitu ada lemari dan rak buku. Perakitan pada lemari 5 jam dan pada rak buku 2 jam dengan kapasitas 50 jam. Pada penghalusan pada lemari 2 jam, pada rak buku 2 jam dengan kapasitas 40 jam, dengan profit lemari 80.000 dan rak buku 50.000. 3 kegiatan lemari A dan lemari B. Lalu kita menjelaskan model matematis. Pada soal ini adalah maksimumkan Z sama dengan 80.000 A, yaitu dari 8.000 lemari, ditambah 50.000 B, yaitu dari profit rak buku. Pada kendala 1, 5A, yaitu dari perakitan lemari, ditambah 2B, yaitu pada rakitan rak buku, kurang dari sama dengan 50 dari berasal kapasitas perakitan. Pada kendala 2 sama dengan 2A tambah pada penghalusan lemari, ditambah 2B dari penghasilan rak buku, kurang dari 40, yaitu dari kapasitas penghalusan dengan syarat A, B lebih dari sama dengan 0. Pada kendala 1, yaitu ada 5A ditambah 2B sama dengan 50. Jika A sama dengan 0, maka 5 dikali 0 ditambah 2B sama dengan 50. 2B sama dengan 50, maka B sama dengan 25, yaitu dari 50 dibagi 2 dengan titik potong 0,25. 3B sama dengan 0, maka 5A ditambah 2 dikali 0 sama dengan 50. 5A ditambah 50 ditambah 2 kali 0 ditambah 10. A sama dengan 10. 10 dibagi 5 dengan titik potong 0,10 dibagi 0. Kendala 2, yaitu ada 2A sama dengan 2B 40. Jika A sama dengan 0, maka 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 2B sama dengan 40, yaitu
2B sama dengan 40, maka B adalah 20, di mana 40 dibagi 2 sama dengan 20, dengan titik potong 0,20. Jika B sama dengan 0, maka 2A ditambah 2 dikali 0 sama dengan 40. Maka 2A sama dengan 40 dikarenakan 2 dikali 0 sama dengan 0. Maka A sama dengan 20 karena 40 dibagi 2 sama dengan 20, dengan titik potong 20,0. Lalu kita membuat grafik di mana ada sumbu A, sumbu B, yaitu dari kendala 1 A sama dengan 10, B sama dengan 25. Kita tarik garis antara A dan B pada kendala 1. Lalu kita asir ke dalam 2, A-nya sama dengan 20 dan B-nya 20, dan kasirnya ke dalam. Maka kita ditemukan daerah istimewanya, di mana kita menemukan 3 titik, yaitu titik A, titik B, titik C. Titik variabel dari A 0,20 dan titik B belum diketahui, dan titik C sama dengan 10,0. Titik B adalah hasil dari perpotongan K1 dan K2. Pada K1, 5A ditambah 2B sama dengan 50. Dan K2 yaitu 2A ditambah 2B sama dengan 40. Dan kita eliminasi, yaitu 2B. Kita coret, lalu kita kurangin 5A dikurangin A sama dengan 3A. 3A sama dengan 50 dikurangin 40 sama dengan 10. Maka kita ketahui A-nya sama dengan 3,33, yaitu dari 10 dibagi 3. Maka kita disubstitusikan dengan menggunakan K2, yaitu 2A ditambah 2B sama dengan 40. 2 di mana A-nya kita ganti 3,33 ditambah 2B sama dengan 40. 2 dikali 33 hasilnya 6,66 ditambah 2B sama dengan 40. 2B sama dengan 40 dikurangin 6,66.
Kenapa bisa dikurangin 6,66? Karena 66 berpindah tempat dari sisi kiri ke kanan. Maka dari positif ke negatif, 2B sama dengan 40 dikurangin 6,66, dihasilkan 33,34. Maka B sama dengan 33,34 dibagi 2, hasilnya 16,67. Maka diketahui titik variabel B 3,33 dan 16,67. Lalu kita membuat titik variabel di mana titiknya ada A 0,20, B 33,33 dengan koma 16,67, dan titik C pada 10,0. Lalu Z sama dengan 80.000 A ditambah 50B, dan optimumnya yaitu 80.000 dikali 0 ditambah 50.000 dikali 20, yaitu dari titik variabel sama dengan 80 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 50 dikali 20 hasilnya 1 juta. Dapat diketahui nilai optimum pada titik A yaitu sebesar 1 juta. Pada titik B 80.000 dikali 3,33 ditambah 50.000 dikali 16,67 menghasilkan 266.400 ditambah 833.500 pada optimum B 1.099.900. Pada titik C 80.000 dikali 10 hasilnya 800 ditambah 50.000 dikali 0 hasilnya 0. Maka nilai optimum titik C 800.000. Dari ketiga titik ini, dari optimum yang paling besar adalah pada titik B sebesar 1.099.900.000 karena nilai ini optimum. Jadi mendapatkan jaka laba maksimum K sebesar 1.099.900 dengan menyelesaikan 33,33 lemari dan 1667 rabuku. Lalu kita ke soal nomor 2.
Lalu kita mengerjakan nomor 2, yaitu dengan metode FAM dari Cilegon ke Semarang 10.000, Cilegon ke Tegal 12.000, Cilegon ke Pati 11.000 dengan kapasitas 300 unit. Dari Tangerang ke Semarang 14.000, Tangerang ke Tegal 11.000, Tangerang ke Pati 12.500 dengan kapasitas 350 unit. Dari Bekasi ke Semarang 15.000, Bekasi ke Tegal 13.500, Bekasi ke Pati 14.000 dengan kapasitas 350 unit. Dan permintaan Semarang 350 unit, Tegal 450 unit, dan Pati 200 unit. Kita mengurangin dulu di bagian Cilegon, yaitu 11.000 dikurangi 10.000 menghasilkan sisa 1.000. Pada di area Tangerang 12.500 dikurangi 11.000 menghasilkan 1.500. Pada Bekasi 13.500 dikurangi 14.500 menghasilkan 500. Pada area Semarang 14.000 dikurangi 10.000 sisa 4.000. Pada kolom Tegal 12.000 dikurangi 11.000 sisakan 1.000. Pada area Pati 11.500 dikurangin 11.000 sisa 1.500. Lalu kita melihat yang besar, yaitu 4.000 pada kolom Semarang. Kita harus memenuhi permintaannya. Di sini ada kapasitas 350 unit. Lalu kita simpan di area Cilegon ke Semarang 300 unit. Kita coret. Kita sudah memenuhi kapasitasnya. Lalu kita ke bagian yang sisa 1.500, yaitu kolom Pati dan Tangerang. Kita pilih salah satu. Di sini saya memilih Tangerang. Kita isi dengan bagian ke Tegal karena biayanya paling kecil. Kita simpan 350. Lalu kita coret 1.500-nya. Sisa 1.000. Pada 300 unit kapasitas, pada ke area Bekasi ke Tegal, pada permintaannya 400 unit.
dan masih kurang 100. Dengan kita isi 100, lalu pada area ke Bekasi masih sisa ada 250 unit. Pada kolam Semarang kita kurangin 16.000 dikali 14.000, sisa 1.000. Pada kolom Tegal 13.500 dikurangi 11.000, sisa 2.500. Pada kolom Pati 14.000 dikurangin 2.500, sisa 1.500. Kita cari nilai yang terbesar, yaitu pada kolom Tegal. Lalu kita sisa kapasitas, kita isi dengan 100, karena sebelumnya sudah diisi. Lalu kita ke bagian kolom Pati 1.500 ini kita isi pada bagian 14.000. Simpan 200. Kenapa permintaan 200 unit? Kita X yang tidak terisi, sudah memenuhi kapasitas, sisa 50. Kita alihkan ke Bekasi ke Semarang 50. Jadi sudah terpenuhi. Lalu kita ke alokasi dan biaya transportasi. Dari Cilegon ke Semarang 300 unit dikali 10.000 sama dengan 3 juta rupiah. Dari Tangerang ke Tegal 350 unit dikali 11.000 sebesar 3.850.000 rupiah. Dari Bekasi ke Semarang 50 unit dikali 15.000 sama dengan 750.000. Dari Bekasi ke Tegal 100 unit dikali 13.500, sisa jumlahnya 1.350.000. Bekasi ke Pati 200 unit dikali 14.000, jumlahnya 2.800.000. Lalu kita total biayakannya dengan total 11.750.000 rupiah. Jadi PT Bayatur mendapatkan total biaya transportasi sebesar 11.750.000 rupiah. Soal 2 kita udah selesai. Lalu kita ke soal 3. Pada soal 3 kita kasus kombinasi. Yang pertama, angka yang lebih kecil dari baris. Di sini ada kolom pekerja, koki, pelayan, kasir, dan pencuci piring. Dengan mata pekerjaannya Sang Saka, Reja, Mahfudi, dan Amri. Dan pada koki 840
880, 860.000, dan 800.000. Pada kolom pelayan 840.000, 850.000, 830.000, dan 860.000. Pada kolom kasir 740.000, 770.000, 760.000, dan 750.000. Pada kolom pencuci piring 830.000, 820.000, 830.000, dan 850.000. Di sini kita mencari nilai yang terkecil dari baris. Dari barisan sang kakak, nilai yang paling terkecil pada kasir. Kita lingkarin. Pada barisan Reza, nilai yang paling kecil ada di kasir. Kita lingkarin lagi. Pada baris Mahfudi, yang paling kecil pada bagian kasir. Kita lingkarin lagi. Dan baris ke Amri, nilai yang paling kecil pada bagian kasir, yaitu 750.000. Jadi kita lingkarin. Lalu kita mencari angka terkecil dari bagian kolom. Kita membuat tabel terbiasa. Pada barisan sang saka, kita kurangi terlebih dahulu. 840.000 dikurangi 740.000 menghasilkan 100.000. Pada barisan saka di pelayan, kita kurangin 840.000 dikurangi 740.000 menghasilkan 100.000. Pada barisan sang saka ke kasir, dikurangin 740.000 dikurangi 830.000, hasilnya 0. Dan sang saka pencuci piring 830, kita kurangi 740.000, hasilnya 10.000. Pada bagian Reza, pada koki 880.000 dikurangi 770.000, hasilnya 100.000. Pada bagian Reza, pada pelayan 850.000 dikurang 770.000, hasilnya 80.000. Reja pekerjaan kasir 770.000 dikurangin 770.000, hasilnya 0. Reja ke pencuci piring 820.000 dikurangi 770.000, hasilnya 50.000. Lalu bagian Mahfudi, pada koki 860.000 dikurangi 760.000, hasilnya 100.000. Pada pelayan-pelayannya 830 dikurangi 760 sama dengan
70.000. Pada bagian kasir 760.000 dikali 760.000 hasilnya 0. Pada pencuci piring 830.000 dikurangin 760.000 hasilnya 70.000. Pada pekerjaan koki 800.000 dikurangi 750.000 hasilnya 50.000. Pada pelayan 860.000 dikurangi 750.000 hasilnya 110.000. Pada pekerja kasir 750.000 dikurangi 750.000 hasilnya 0. Pada bagian pencuci piring 850.000 dikurangin 750 hasilnya 100.000. Pada kolom kila ini kita sudah mengetahui bagaimana subjek yang terkecil. Pada kolom koki nilai paling yang terkecil adalah 50.000. Kita lingkarin. Pada kolom pelayan nilai yang paling kecil 70.000. Kita lingkarin. Pada kolom kasir kita lingkar semuanya. Pada kolom pencuci piring lingkarin 50.000. Lalu kita buat garis buatan. Kita membuat tabel. Lalu kita mengetahui dan kita bisa membuatannya. Yang pertama, pada kolom kasir ada 40. Kita garis. Lalu baris gereja ada 20. Lalu tarik garis. Dan pada bagian mafudi kita tarik garis karena ada 20. Dan bagian ambri kita tarik garis karena ada 20. Sebelumnya kita kurangin terlebih dahulu sebelum buat garis, yaitu pada bagian koki 100.000 dikurangi 50.000 hasilnya 50.000. 100.000 dikurangin 50.000 hasilnya 60.000. Dan pada kolom koki 100.000 dikurangin 50.000 dikurangi 50.000 hasilnya 0. Dan pada pelayan 100.000 dikurangi 70.000 hasilnya 30.000. 80.000 dikurangi 70.000 hasilnya 10.000. 70.000 dikurangi 70.000 hasilnya 0. Lalu 110.000 dikurangi 70.000 hasilnya 40.000. Pada kolom kasir kita tulis 0 semuanya.
Pada kolom cucian piring 90.000 dikurangi 50.000, hasilnya 40.000. 50.000 dikurangi 70.000, hasilnya 0. 70.000 dikurangi 50.000, hasilnya 20.000. Lalu 100.000 dikurangi 50.000, hasilnya 50.000. Nah, setelah itu kita membuat garis buatan seperti kita jelaskan sebelumnya. Jika ada garis lebih 2 pada baris sudah optimal. Lalu kita alokasikan pekerjaannya. Kita membuat tabel dengan isinya, pekerjaan dan biaya. Nama pekerjaannya yaitu Sangsaka Reza Mahfudi Amri. Dan pekerjaannya pada Sangsaka pekerjaannya kasir. Pada Reza pekerjaannya kasir dan pencuci piring. Pada Mahfudi pekerjaannya pelayan dan kasir. Pada Amri pekerjaannya koki dan kasir. Dikarenakan kasir sudah dipakai oleh Sangsaka, maka kasir yang ada di pekerjaan Reza dan Amri dicoret, sehingga didapatkan bagian-bagian pekerjaannya, yaitu Sangsaka pada kasir, mencuci piring. Di pelayan ada Amri kecil dengan biaya Sangsaka jadi kasir 740.000, Reza bagian pencuci piring 820.000, Mahfud di bagian pelayan 830.000, dan Amri bagian koki 800.000. Pada total biaya 3.190.000. Makasih. Kita lanjut ke soal 1. Ke number ganti 2 ke animes. Kolom name-nya ABC-an, lalu oke. Lalu kita ganti konten 1 diganti perangkitan, konstrak 2 diganti penghalusan, nolnya diganti 80.000, B-nya diganti 50.000, B-nya perangkitan diganti 2, RHS ganti 50, penghalusannya A-nya diganti 2, penghalusan B-nya diganti 2, RHS-nya diganti 40. Lalu kita ke solve, ke hasilnya 33.100.000. Lalu kita ke grab, dan ini hasil gambarnya. Dan selanjutnya kita ke transportation, klik yes, kita save dulu.
soal 1 di set operasi ya, save. Lalu kita save. Yes. Lalu kita ke denominated, diganti soal 2, number of cosesnya ganti 3, number of destinationnya diganti 3 ke minimax. Pronounnya kolom 1, kolom kita ganti minimax. Salah satunya diganti Cilegon, short 2-nya diganti Tangerang, short 3-nya diganti Bekasi, A-nya diubah menjadi Semarang, B-nya diubah Tegal, C-nya diubah menjadi Pati. Semarang, Cirebon ke Semarang 10.000, Cirebon ke Tegal 12.000, Cirebon ke Pati 11.000, Tangerang ke Semarang 14.000, Tangerang ke Tegal diganti 11.000, Tangerang ke Pati 12.500, Bekasi ke Semarang 15.000, Bekasi ke Tegal 13.500, Bekasi ke Pati 14.000. Ini kita ubah 300, 350, 350. Di bawahnya diubah 350, diubah jadi 450, diubah jadi 200. Lalu kita ke solve. Hasilnya 11.750.000 hasilnya. Lalu kita ke shopping list dan hasil seluruhannya. Hasil seluruhannya menjadi 11.750.000. Lalu kita save. Kita save soal 2. Reset operasi. Lalu kita save. Kita lanjut ke Archimedes. Kita limited diubah jadi soal 3, number of subjeknya diganti 3, number 4, number of masih 4. Kita minimax. Name-nya program masih ABCD. Lalu kita dan hasilnya A-nya diubah Koki, B
diubah, pelayan C-nya diubah kasir, D-nya diubah mencuci piring. Job satunya diganti sang saka, job 2-nya diganti Reza, job 3-nya diganti Nafuri, job 4-nya diganti Amri. Koki sang saka diubah 840.000, pelayanannya 440.000, hasilnya 740.000. Mencuci piringnya sang saka 430.000. Reja kopi diubah 880.000. Reja pelayan diganti 850.000. Reja ke kasir diganti 770.000. Reja ke pencuci piring diganti 820.000. Mahfudi kokinya menjadi 860.000. Mahfudi pelayan diubah menjadi 830.000. Mahfudi ke kasir diganti 760.000. Mahfudi pencuci piring diubah menjadi 830.000. Amri menjadi diubah koki 800.000. Pelayanan diubah 860.000. Amri kasih diubah 750. Pencuci piring Amri diganti 850.000. Lalu kita ke solve dan hasil seluruhannya 319.000 ke Anis List. Ini hasil seluruhannya 319.000. Reja pencuci piring 820.000, Amri pelayan 830.000, dan Amri koki 800.000, totalnya 319.000. Terima kasih.